Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'i wa syukru lahu ala ala'i, thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik, kita lanjut. Terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke-40 dari surah Ar-Rahman. Kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya. Sebelum kita lanjut, kita kembali dulu ke ayat yang terakhir 39 sebelum fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 39 Allah katakan fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insun walajan. Fayauma idzin, maka pada hari itu. Hari itu, hari yang mana? Hari yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu hari di mana yursalu alaikum asywadun min narin wa nuhasun falatan tasiran fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Pada saat dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jenis api, yang pertama sywadun, yang kedua nuhas. Dengan dikirimkannya dua jenis api ini, saking panasnya akhirnya langit terbelah. Fa idzan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, lalu langit itu berwarna merah seperti mawar, kaddihan, dan meleleh seperti minyak. Nah, pada hari itu kata Allah, la yus'alu an dzambihi, tidak akan ditanya tentang dosanya, insun, baik manusia, walajan, dan tidak pula jin. Sudah kita jelaskan kenapa di hari itu tidak ditanyakan dosa manusia dan dosa jin itu. Alasannya karena ini adalah pertengahan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama yaitu fi al-qabr, di kuburan, dan pertanyaan kedua adalah indal hisab, pada saat hisab nanti. Nah, jadi saat terjadinya kiamat itu tidak ditanya tentang dosa. Lalu alasan yang kedua, karena semua manusia pada saat terjadi huru-hara kiamat itu, semua manusia dan jin sudah tahu tempatnya bakalan di mana. Ini dia bakal jadi penghuni neraka atau bakal jadi penghuni surga, itu sudah tahu. Itu alasannya kenapa sehingga mereka tidak ditanya tentang dosanya lagi saat itu. Ada juga yang mengatakan bahwa yauma idzin itu pada saat dibangkitkan nanti. Nah, mereka yang berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tentang saat dibangkitkan di hari kiamat kelak, maka mereka katakan bahwa la yus'alu an dzambihi, tidak ditanya jin dan manusia tentang dosanya di sini. Maksudnya enggak usah pakai nanya-nanya lagi. Di sana itu tidak pakai ditanya, tapi di sana itu pakai dikasih tahu. Nih, hari sekian Anda melakukan ini. Di sini pada jam sekian, menit sekian bersama orang ini. Jadi di sana itu bukan hari di mana mereka ditanya, tapi hari di mana dipaparkan semua amal perbuatannya. Itu yang mengatakan bahwa ini terjadi pada saat hari kebangkitan, bukan pada saat terjadinya huru-hara kiamat. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang berikutnya yaitu ayat ke-41 setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah katakan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'rafu itu artinya dikenal, artinya diketahui. Siapa yang diketahui? Al-mujrimuna, orang-orang yang berbuat dosa, para pelaku maksiat, orang-orang bejat ketika di dunia.
yu'rafu itu langsung dikenal. Melalui apa mereka dikenal? Bisimahum, melalui apa yang bisa dilihat dari mereka. Sima itu artinya alamah, tanda-tanda. Misalnya kalau di dalam ayat lain Allah katakan tentang orang-orang beriman itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda-tanda mereka. Kalau tadi diartikan bahwa sima itu artinya alamah, tanda-tanda, maka simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, di wajah mereka ada atharis sujud, athar sujud atau bekas sujud. Itu orang-orang beriman. Maka nanti mereka tidak ditanya tentang dosanya karena yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang berdosa, ahli maksiat, tanpa harus ditanya-tanya lagi, itu langsung dikenal. Melalui apa? Melalui tanda-tanda yang ada di wajahnya. Nah, nanti ada ayat yang lain yang menjelaskan seperti apa tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya itu matanya berwarna biru, zurqa. Sementara wajahnya itu berwarna hitam. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Itu dalam surah Ali Imran. Jadi wajahnya berwarna hitam, sementara matanya zurqa. Zurqa artinya biru. Nah, itu sima namanya. Itu tanda-tanda. Jadi mereka nggak perlu ditanya-tanya lagi apa yang sudah Anda lakukan, langsung kelihatan. Kalau dia wajahnya berwarna hitam, matanya berwarna biru, itu al-mujrimun, orang-orang berdosa. Makanya tidak pakai ditanya-tanya lagi. Selanjutnya fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Setelah diketahui tanda-tanda tadi melalui wajahnya dan matanya, lalu orang-orang berdosa itu yu'khadhu, diambil untuk dilemparkan ke dalam neraka. Masih ingat dulu kita sampaikan bahwa satu orang malaikat penjaga neraka itu setiap kali ingin melemparkan manusia ke neraka, satu genggaman tangan ada berapa orang? 70.000 orang satu kali genggaman tangan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu muatan satu genggaman adalah 70.000 orang. Nah, tapi kalau di dalam ayat ini seperti apa modelnya ketika mereka dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka? Yu'khadhu bin nawasi. Yu'khadhu itu artinya diambil. Bin nawasi, an-nawasi itu di sini, Pak. Jadi muqaddimatu sya'ri ar-ra'si. Rambut yang paling depan ini. Ubun-ubun ya. Itu rambut paling depan ini itu namanya an-nawasi. Lalu selanjutnya wal aqdam, dan aqdam. Aqdam itu jamak bentuk plural dari kata qadam. Qadam itu artinya kaki. Jadi maksudnya bagaimana itu? Yu'khadhu bin nawasi wal aqdam, diambil ubun-ubunnya dan kakinya. Artinya dikumpulkan antara ubun-ubun dengan kaki. Ada yang mengatakan dikumpulkan itu menghadap ke depan. Ini bukan dikumpulkan antara tangan dengan kaki, tidak, tapi dikumpulkan antara ubun-ubun dengan kaki, dipegang seperti itu. Lalu kemudian pendapat kedua ada yang mengatakan dipegang dari ubun-ubun, digabung dengan kakinya, tapi modelnya ke belakang. Kalau tadi digabungkan ke depan, itu masih mendingan. Ini digabungkan ke belakang. Itu yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Lalu kemudian dicampakkan ke dalam jahannam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada mengatakan yang dimaksud yu'khadhu bin nawasi itu adalah kadang-kadang malaikat itu menarik ubun-ubunnya lalu diseret, lalu dilemparkan ke dalam neraka, dan terkadang juga menyeret kakinya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Meskipun ada yang menggunakan ayat ini di antara mufassirin sebagai alasan untuk memperkuat bahwa yang dimaksud dengan tidak ditanya tentang dosanya itu adalah di hari kebangkitan nanti. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah tidak ditanya tentang dosanya adalah pada saat terjadi huru-hara kiamat itu. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari orang-orang al-mujrimun, orang-orang yang banyak melakukan dosa sehingga apa yang diancamkan oleh Allah melalui ayat ini kita bisa terhindar dari itu. Amin ya rabbal alamin.